sekarang menjadi kementerian sendiri, itu kan artinya bagi Pak Presiden menjadi bagian yang penting dalam pencapaian cita-cita pimpinan nasional kita. Dan tentu kalau pertanyaan itu diajukan untuk kepada sebuah jawaban dalam satu kata, hemat saya adalah koordinasi. Koordinasi itu dengan mengoptimalkan semua stakeholder, apakah itu pelaku pembangunan, developer, termasuk asosiasi. Mereka ini di garda terdepan, Bang Daeng. Mereka yang ngaduk semen, gitu kan. Mereka yang angkat besi dan tahu ukuran besi 12/10 berbeda, kemudian apa akibatnya kalau ini nggak sampai tepat waktu, gitu kan. Cari bahan baku yang sesuai, apalagi untuk pembangunan perumahan MBR nih patut kita, developer itu sangat andal dia melakukan itu. Beda dengan para developer yang membangun rumah-rumah mewah. Ini developer yang membangun rumah MBR ini, semennya jatuh ke tanah diambil lagi untuk digunakan. Betul-betul kuatnya mereka menjadi pemain yang bekerja untuk menjadi developer pengembang yang perumahan rakyat. Jadi hemat saya ini harus dikawani, harus direalisasikan apa-apa yang selama ini sudah ada. Koordinasi itu sudah seharusnya lah. Koordinasi itu bisa juga datang dari menteri sendiri, bisa juga datang dari pemerintah daerah sendiri, usahanya atau inisiatifnya. Sebab kan tidak ada di dalam undang-undang pemerintahan daerah kita dan pemerintah pusat ini kan tidak seperti dulu kita, tidak seperti zaman-zaman Orde Baru begitu mudah. Sekarang kan udah beda-beda partai, beda-beda kepentingan politik. Jadi inisiatif ini sangat ditentukan oleh keinginan baik para pihak, terutama pemerintah daerahnya sendiri untuk ikut berkontribusi dalam agenda ini. Nah, kalau pemerintah daerahnya punya kemauan keras nanti ya di dalam menyukseskan agenda ini, itu kan keuntungan buat dia. Dia dapat macam-macam lah. Apalagi nanti kalau Danantara mengumumkan misalnya akan mengkonsolidasikan dana untuk membiayai ini sekian gitu, itu kan jadi satu sumber apa istilahnya motivasi sendiri bagi pemerintah daerah untuk mengejar pembiayaan yang murah nanti akan disediakan oleh Danantara. Misalnya ini benar-benar terjadi. Nah, tambah lagi kan sudah ada FLPP bunga 5% ya kan. Mungkin selama ini pemerintah. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, resmi sudah diluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara. Diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo di Istana. Dan ini cukup menarik karena akan mengelola sejumlah dana yang akan diinvestasikan dalam berbagai proyek, dalam berbagai program yang tentu saja Presiden Prabowo ingin proyek-proyek yang langsung bersentuhan membangkitkan ekonomi kesejahteraan masyarakat. Kita masih ingat misalnya janji Prabowo di masa-masa kampanye Pilpres, beliau menjanjikan akan bangun 3 juta rumah. Kita ingin coba diskusikan apa solusi-solusi, apa jalan keluar, apakah Danantara bisa menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan janji Prabowo ini. Bersama kita sudah hadir dari Konsorsium Nasional Perumahan Rakyat dengan Bang Joni. Lalu seperti biasa, kita juga ditemani ekonom Salamuddin Daeng. Bang Daeng, resmi sudah Danantara diluncurkan di Istana. Pertanyaannya kira-kira menggarap apa ini Danantara ini? Di tulisan Anda, coba Anda sebutkan bahwa Danantara juga bisa membiayai atau menjadi sumber skema pembiayaan janji Prabowo 3 juta rumah itu. Kira-kira mungkin nggak ini? Ya,
setelah kita lihat undang-undangnya ya, strukturnya, dan antara ini dibagi dua, dan antara investasi dan antara operasional. Nah, dan antara investasi ini kelihatannya akan menjadi semacam jasa keuangan lah, mengumpulkan dana-dana dari segala macam penjuru yang mungkin untuk dikumpulkan, lalu nanti kemungkinan besar akan dipakai untuk membiayai dan antara operasional. Nah, dua-duanya punya tugas masing-masing saya rasa ya. Tapi yang paling penting buat saya adalah bahwa ini adalah terobosan pemerintah untuk nyari duit, untuk nyari sumber pendanaan bagi pembangunan dalam arti luas. Nah, karena kita tahu Prabowo punya paling tidak 3, maksudnya yang kita dengar sejak masa kampanye itu program prioritas, program yang booming ya, yang diperhatikan oleh banyak orang. Satu itu makan bergizi gratis, itu makan siang gratis kan. Kedua itu hilirisasi sumber daya alam. Ketiga itu adalah program 3 juta rumah. Nah, yang paling heboh ini kan program 3 juta rumah karena dan makan bergizi gratis, karena hilirisasi kan sudah terjadi ya sejak era Pak Presiden Jokowi. Nah, untuk program 3 juta rumah ini saya kira ini yang paling mungkin untuk mempush ini ekonomi. Karena kalau makan bergizi gratis, saya coba hitung-hitung ya. Kita coba hitung bahwa makan bergizi gratis di sekolah itu seperti seperti kita menaruh es batu di dalam gelas es ya. Dia nggak bisa meluber. Volumenya sama. Jadi ibaratnya begini, orang tua itu kalau anaknya makan di sekolah, dia nggak belikan makanan anaknya di rumah. Jadi sebenarnya ekonomi tidak bertambah secara skala ya. Mungkin ada tambahan-tambahan sedikit. Tapi tidak ada perubahan signifikan lah. Tidak ada penambahan volume di dalam ekonomi. Jadi misalnya gini, orang makan di sekolah tapi warung kan tidak buka. Atau sekolah beri makan berarti kantin-kantin tutup. Kira-kira gitulah. Jadi ini neraca aja, bencana aja ini. Nah, kalau program 3 juta rumah ini menurut saya baru sebagai sebuah program pemerintah yang dibunyikan dalam bentuk 3 juta rumah. Berarti ini 3 juta ini angka yang cukup besar menurut saya untuk mempush ekonomi. Tinggal bagaimana nanti strateginya. Apakah strateginya ini akan signifikan atau akan punya linkit dengan usaha untuk menggerakkan ekonomi, meningkatkan daya beli, menumbuhkan industri mikro, menumbuhkan industri batu bata, semen, besi baja, dan segala macam secara inklusif ya. Jadi benar-benar menjadi industri yang inklusif yang bisa menciptakan pekerjaan, pendapatan, daya beli, dan seterusnya. Dan akhirnya menciptakan pertumbuhan ekonomi. Nah, saya rasa untuk program 3 juta rumah itu adalah yang paling proper lah untuk dijadikan prioritas. Kalau MBG udah pasti jalan, karena itu kan ada dananya dari APBN. Tapi kalau program 3 juta rumah ini kan harus menghubungkan banyak aktor ya, pemerintah, swasta, BUMN, perusahaan-perusahaan swasta, para pengembang, ya kan? Industri-industri yang terkait dengannya, banyak sekali sektor yang harus digerakkan. Nah, itu menurut saya sehingga baguslah ini menjadi satu agenda pertama. Ini bukan kita challenge dan entah. Jadikanlah ini yang pertama. Sebab kalau mikir mega project besar di bidang industri apa gitu, memang butuh perencanaan yang bagus ya. Kita mau bikin industri otomotif, industri besi baja, industri apa itu butuh. Sementara industri perumahan kita sudah punya pengalaman ya. Pengalaman, masyarakat kita siap. Masyarakat bisa bikin rumah, biasa bikin batu bata, biasa bikin macam-macam, udah terlatih masyarakat kita. Jadi tidak perlu melatih banyak orang untuk industri semacam ini. Ya, industri dan antara nggak perlu ragu untuk investasi di bidang industri perumahan ya. Bisa percepatannya dengan cara begini. Sebab kita lihat ya, sejak 2024 ekonomi masyarakat itu melemah. Ada deflasi sepanjang tahun 2024, 5 bulan berturut-turut. Dan deflasi ini disebabkan oleh penurunan harga pangan. Artinya masyarakat itu udah kehilangan daya beli. Bahkan untuk membeli makanan pun udah mulai menahan diri. Nah, 2025 saya lihat di bulan Januari hasil survei BPS, itu inflasi terendah sejak tahun 2000 Bang. Berarti sejak 25 tahun. Ini inflasi kita paling rendah. Berarti apa? Daya beli nggak ada.
Nah ini harus segera dipush dan harus jelas, arahnya harus makin jelas, jangan terlalu Arahnya ya, bukan arahnya ya. arahnya makin jelas. Arahnya. Arah yang jelas itu adalah supaya daya beli masyarakat tumbuh lagi, bisa belanja, apalagi menjelang masuk puasa ini jangan sampai menelan air liur gitu. Ada duit di masyarakat ini parah ini keadaan. Sekarang dengar aja di mana-mana tidak ada orang bilang, oh harga-harga melambung tinggi naik, nggak ada. Kenapa? Daya beli nggak ada, orang menahan diri untuk belanja. Kalaupun turun daya beli belum tentu naik ya. Ya kalau ada usaha pemerintah untuk mempush ya, mentransfer uang ke bawah dengan program-program produktif, saya kira bisa Bisa ya. kecuali kalau terlalu banyak disimpan, ditabung, nggak repot lagi. Bang Joni, Anda yang selama ini juga sering bersentuhan dengan soal industri perumahan, sebenarnya problem perumahan kita tuh di mana titik yang paling krusialnya tuh? Banyak sekali problemnya. Mulai dari tadi pembiayaan, belanja kita terhadap pembiayaan perumahan kan masih kecil, 0,17 ya, belum tinggi-tinggi amat lah. Kita belum berkeringat untuk membiayai pembangunan perumahan rakyat. Yang kedua, pengadaan atau penyediaan tanahnya kan. Tanah kan barang langka, jangan harap sekarang bisa membangun rumah MBR landed di Jakarta. Jadi trendnya adalah vertikal. Jadi tanah adalah faktor yang krusial dan menentukan dalam struktur biaya harga rumah itu sendiri. Yang ketiga ya pembangunannya itu sendiri kan. Pembangunan itu sendiri kan memang membangun rumah kan tidak seperti bangun jalan tol. Ada manusia di situ. Jadi ada cita-cita untuk membuat rumah ya di mana orang bisa bahagia di situ kan. Jadi ada persoalan teknis bagaimana membangun yang nyaman, lingkungan segala macam. Oh ya, tadi soal tanah juga di situ ada persoalan tata ruang kan, bagaimana kita membuat kebijakan penataan ruang dengan penyediaan tanah yang inline itu. Ini kan masih belum klop. Yang keempat adalah masalah MBR itu sendiri. Masalah MBR itu sendiri kan mereka punya mengapa MBR ya karena memang adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi ada isu daya beli, daya cicil, daya sewa, ya kan? Nah ketiga hal ini kan perlu diperhatikan. Kalau tidak siapa yang mau menggunakan dari sektor penikmat atau pengguna atau pemakainya. Dan lebih dari itu problem kita adalah diintegrasikan antara pusat dengan daerah ini kan masih belum klop. Di satu sisi undang-undang kita, undang-undang pemerintah daerah memberikan tugas pokok dan fungsinya perumahan itu, tetapi di dalam lampirannya itu tidak masuk sebagai tugas urusan konkuren pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Secara prakteknya pemerintah pusat lah yang seakan-akan mempunyai urusan dalam pembangunan perumahan MBR. Karena tidak masuk dia di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 14 tahun 2023. Nah, soal lain ya banyak lah. Terus termasuk juga perlindungan terhadap konsumen dan pemberdayaan daripada MBR itu sendiri itu penting juga menjadi catatan kita mengapa perumahan rakyat itu menjadi perhatian gitu kan. Bang Joni, kalau ada juga misalnya problem undang-undang, ada problem lahan, ada problem pembiayaan, titik temu yang bisa memungkinkan, karena ini kan Presiden Prabowo sudah terlanjur menjanjikan pada seluruh Indonesia bahwa dia akan bangun 3 juta rumah. Bisa nggak? Nah, mungkin nggak ini gitu? Karena kan harus ditepati janji ini.
Saya percaya itu bisa dilakukan, asalkan salah satu isu yang krusial kan pembiayaan. Pembangunan perumahan MBR yang selama ini dikenal dengan PSR, program sejuta rumah, itu kan sebenarnya adalah pada wilayah perumahan formal. Perumahan yang dibangun dengan developer sebagai providernya, sebagai pembangunnya. Padahal tak harus ya. Padahal tidak harus, dan kita semua kan bisa bangun rumah gitu. Jadi isu program sejuta rumah itu seakan-akan adalah isu yang paling menyeluruh dari persoalan perumahan kita. Pembangunan perumahan rumah formal itu kan cuma 28-30% dari postur profil perumahan kita. Mostly lebih banyak kan pembangunan perumahan yang dibangun oleh masyarakat, perumahan komunitas, perumahan swadaya, swakarsa yang itu kurang tersentuh gitu kan. Padahal ini kan sleeping giant yang kalau diberikan stimulasi sedikit saja mereka bisa bergerak untuk mencapai target-target kuantitatif pembangunan perumahan. Walaupun memang ini perlu diberdayakan, maka kalau itu mau dicapai, hemat saya, haluan barunya adalah pembangunan perumahan swadaya. Perumahan berbasis komunitas. Perumahan berbasis komunitas ya. Ya, jadi dia bukan cuma membangun atap, lantai, dan dinding, Aladin, tetapi membangun komunitasnya. Jadi mereka tumbuh sebagai penghuni, tapi juga di situ ada penghunian, di situ ada kehidupan, di situ ada komunitas, di situ ada usaha, dan mereka bisa menjadikan rumah sebagai pendorong, penggerak, mesin ekonomi. Ini berlaku di pedesaan maupun di perkotaan ya. Oh iya, yang terjadi kan begitu. Kota kita ini kan dibangun tanpa perencanaan yang utuh, ya. Di sana dibangun, kan. Jadi ada yang menyebut bahwa kota ini dibangun seperti mozaik yang bentuknya nggak beraturan, tapi tumbuh secara alamiah, dan kemudian karena tidak di-maintain, tidak ditata, tidak di penataan yang baik, akhirnya menjadi kawasan yang cenderung kepada terbiarkan gitu kan. Saya tidak suka menyebutnya sebagai menjadi kecenderungan slum, tapi kota ini kan harus diutilisasi dan diremajakan kembali dengan tidak menafikan peluang dan potensi masyarakat di kota maupun di kawasan luarnya yang punya kapasitas untuk membangun hunian secara swadaya, junto komunitas. Jurus ini yang mestinya pada minggu-minggu pertama dihandle oleh Menteri Perumahan kita. Dan kita mendorong ini. Dan saya tahu Pak Salamuddin juga punya visi yang sama. Gimana Bang Nay? Ya kan, Berbasis komunitas ini menarik. ya kan kita hidup dari komunitas. Saya lahir dari komunitas desa terkecil. Gak ada masalah di tempat saya orang bangun rumah. Karena dulu dibantu oleh sesama kita di sana, oleh komunitas itu sendiri. Orang di Sumbawa itu menggotong rumah. Menggotong kalau ada orang menikah, besok rame-rame masyarakat berkumpul, lalu dibilang, oh ini tinggal di sini aja. Besok rumah digotong, dipindahkan dari rumah dari mana yang kosong ke tempat yang dia inginkan. Jadi komunitas itu terlatih untuk membangun rumah dan kita berasal dari situ. Nah kalau pemerintah mau mengubah paradigma, menggeser sedikit, tidak harus berubah total karena ada hak pengembang, ada hak developer untuk ikut andil di dalam proses ini. Tapi mesti naruh prioritas itu secara historik, kultural. Jadi pembangunan rumah itu sesuai dengan sejarah, kultur, dan perkembangan kebudayaan masyarakat. Dan sesuai juga dengan kehidupan sosial ekonomi dia. Nah itu yang sebetulnya kita inginkan. Dan ini dihajak orang banyak ya. Ya betul. Jadi tinggal pemerintah bagaimana membantunya. Membantu tentu dengan pendanaan dengan kemudahan dan lain-lainnya. Kalau menurut saya soal pendanaan terutama adanya Danantara, sebetulnya kita pun tak kurang-kurang dana ya Bang Yoni. Kita lihat dana jam sostek kita berapa sekarang,
Hampir 800 triliun, Bang. Dana taspen kita berapa? Hampir 400 triliun terkumpul. Dana haji kita berapa? Lebih dari 200 triliun lebih terkumpul. Kemudian dana asabri dan dana berbagai macam perusahaan asuransi. Belum kita bicara dana bank ini, yang dana yang dari tabungan masyarakat di bank-bank. Hanya saja bahwa dana di atas ini kurang terkoordinasi dengan baik. Maka saya bilang mudah-mudahan Danantara bisa mengkoordinasikan dana dana ini. Karena selama ini pemakaiannya juga kita nggak tahu buat apa, kan? Nah, itu soal pendanaan. Nanti ada dana dari sumber pembiayaan semacam ini, ada dari APBN. Nah, itu bisa. Nah, tapi yang terpenting adalah perubahan paradigma tadi, mengubah dari paradigma yang pasar semata ya, yang paradigma pasar mengandalkan para pengembang, developer dan lain-lain, diubah menjadi mendorong komunitas untuk partisipasi secara inklusif. Ini kan berarti menghilangkan peran para developer nih ya. Nggak mungkin hilang. Perumahan komersial kan, perumahan yang diinginkan oleh orang di kota-kota kan tidak bisa dibangun oleh masyarakat biasa. Tapi bahwa masyarakat itu pasti membangun rumah itu tiap hari. Contoh misalnya tadi saya sebut, kita ada 71.000 desa. 71.000 desa itu ada guru-guru di desa yang masih ngontrak di rumah-rumah penduduk. Belum punya rumah deh. Ya, ambillah kita integrasikan dengan sektor pendidikan. Jadi anggaplah satu guru dapat satu rumah untuk tempat tinggal, bukan milik buat tinggal di desa itu, karena bisa jadi guru itu berasal dari desa lain misalnya. Berarti 71.000 rumah, kalau 2 rumah jadi bangun satu desa sudah ada 140.000. Itu setahun kita bikin 2 rumah di satu desa. Bagaimana kalau kita bikin selama 5 tahun? Bukan hanya untuk si gurunya, tapi juga untuk untuk masyarakat setempat seperti masyarakat setempat yang ada di situ. Nah, memang skemanya itu tidak dapat sepenuhnya komersial, itu harus dibantu, karena bagi orang desa duit itu masih merupakan faktor yang tidak semua hidup dengan ekonomi uang. Jadi dia mungkin harus ada cara-cara lain untuk bisa membayar atau membeli. Kan visi Pak Prabowo sendiri ketika mencanangkan 3 juta rumah itu juga melihat gelagat ini rakyat tidak ada duit, tidak mampu bangun rumah, kan itu gitu. Sebetulnya gini, ada juga sektor-sektor swasta di desa-desa ya, maksudnya kayak kita tahu perusahaan tambang kita begitu banyak. Untuk batu bara yang besar aja kita 580 perusahaan. Anggaplah itu tersebar di seluruh kabupaten. Mereka punya kemampuan besar itu untuk mengembangkan perumahan untuk masyarakat dan untuk karyawannya, bisa itu. Bukan dalam kegiatan komersial, tapi untuk karyawannya gitu, untuk masyarakat, apakah bagian dari dana CSR mereka. Di Indonesia juga yang industri menengah ke atas, menengah besar, itu ada 23.000 lebih industri. Anggaplah mereka bangun 10 aja satu industri, kan menengah ya, menengah ke atas, menengah dan yang atas. 10 rumah itu udah selesai 3 juta. 23.000 industri menengah dan besar di Indonesia. Tapi pemerintah harus memberi satu stimulus, memberi satu insentif kepada mereka, kemudahan. Jangan dipersulit birokrasinya, jangan dipersulit pemerasan soal perizinan ini, kalau bisa hapuslah dari Indonesia ini kan. Orang mau bikin rumah betapa rumitnya, saya dengar Bang. Itu berhubungan dengan pemerintah itu rumit sekali. Itu izinnya mungkin bisa berapa ratus izin yang harus mereka tempuh untuk bisa sampai ke situ. Nanti Pak Joni bisa jelaskan kalian. Itu juga harus lebih dalam hal-hal perizinan begini terus lebih simple, lebih sederhanakan lagi, karena semua orang ingin berpartisipasi dalam agenda ini, tapi bagaimana caranya kan orang nggak mudah, karena harus berhubungan dengan birokrasi yang sangat tidak mudah. Bang Joni, apa yang disampaikan Bang Daeng ini kan melibatkan berbagai pihak. Nah, sementara Bang Joni tadi juga mengungkapkan ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang juga bisa menghambat ini. Mungkin nggak pembangunan 3 juta rumah yang berbasis komunitas ini
kalau mungkin kira-kira peraturan perundang-undangan apa yang harus ditinjau? Saya kira begini ya, yang penting untuk disepakati dan ditindaklanjuti sebagai komitmen adalah setuju tidak kita bahwa perumahan itu adalah prioritas dalam target-target pembangunan. Termasuk pemerintah daerah. Ya tentu dong, karena pemerintah daerah itu kan di dalam undang-undangnya juga sudah menjadikan itu sebagai urusan konkuren. Gitu. Karena saya melihat bahwa perumahan itu masih belum menjadi sesuatu yang diutamakan. Gitu. Misal dulu baru-baru ini kita punya lembaga bank tanah. Memang prioritasnya untuk perumahan. Enggak juga tuh. Nah, padahal yang mendorong itu, yang paling bersemangat untuk mendorong adanya lembaga bank tanah itu kan kalangan perumahan untuk MBR gitu kan. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan gitu kan. Jadi penyediaan tanah dengan menggunakan mekanisme bank tanah itu bisa didorong dengan bank tanah gitu kan. Nah, pertanyaan serupa juga bisa diajukan ke sumber pembiayaan yang lain, apakah perbankan, apakah Danantara atau yang lain-lain. Jadi alternatif pembiayaan itu memang sebuah keharusan. Jadikanlah perumahan MBR ini menjadi arus besar kebijakan. Nah, kan diksi yang narasi yang dipakai Pak Prabowo kan arus besar pembangunan pembangunan perumahan itu harus menjadi salah satu tonggaknya. Karena kalau itu tidak diletakkan, dia masih periferal, gitu kan. Masih menjadi bagian yang belum penting. Masih menjadi bagian yang harus mengikuti yang lainnya. Jadi saya kira ini harus diletakkan. Hemat saya, kalau memang ini mau dilakukan, jadikanlah dia program strategis nasional yang muncul policy itu di dalam undang-undang pemerintah daerah kita. Semua melakukan untuk semua demi perumahan MBR. Ya miriplah seperti dulu kita punya pembangunan dalam bidang pengendalian kependudukan. Sebutlah keluarga berencana, itu kan semua bergerak untuk semua. Jadi perumahan kita punya dorongan sejak lama, jadikanlah perumahan MBR ini sebagai program strategis nasional, bukan cuma proyek program 1 juta rumah. Jadi sustainability-nya ini harus didorong dengan kebijakan yang kuat. Karena masalah perumahan kita kan masih masalah yang krusial. Perumahan itu bagaikan tonggak goyah dari negara kesejahteraan. Jadi dia masih goyang-goyang, nggak puguh dia letak ini. Nah, kalau kebijakannya kuat, ya tentu itu bisa diikuti dengan instrumen yang apakah itu pembiayaan, penyediaan tanah, kemudian pembangunannya itu sendiri, dan tentu bisa link dengan meningkatkan kapasitas fiskal, yaitu rumah bukan hanya sebagai tempat bermukim, tapi rumah yang menjadi tempat mereka bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Dan tentu setarikan napas juga dengan membangun rumah, memiliki rumah, dan mengkapitalisasi rumah, tentu tingkat kemiskinan akan bisa dientaskan. Jadi saya punya keyakinan melalui pembangunan perumahan, kemiskinan rakyat itu bisa ditekan, bahkan mungkin dientaskan. Jadi kembali, apakah itu pembiayaannya, apakah itu pengadaan penyediaan tanahnya dengan land bank, Danantara, atau sumber-sumber yang lain, itu yang paling penting hemat saya adalah jadikanlah ini kebijakan strategis nasional yang dikerjakan oleh semua, bukan cuma pemerintah dan pemerintah daerah, tetapi juga semua stakeholder dari rantai pasok yang ada dalam lingkungan pembangunan perumahan. Dan inilah saatnya kita berharap dengan program 3 juta rumah ini bisa berkembang lebih maju lagi menjadi
perumahan menjadi jalan kita untuk mengentaskan kemiskinan dan membuatnya menjadi negara kesejahteraan yang tidak goyah lagi. Bang Daeng, ini menarik. Jadikan 3 juta rumah ini menjadi proyek strategis nasional. Bukankah Danantara juga digadang-gadang akan menangani proyek-proyek strategis, bahkan disebutnya sebagai mega proyek? Bukankah ini juga jutaan rumah itu kan mega proyek juga? Menurut Anda gimana? Ya, ini kan harus rapi juga. Proyek strategis nasional itu kan sekarang mungkin masuk juga rumah bang di PSN ini, tapi tidak fokus, maksudnya tidak khusus tentang rumah. PSN kita kan banyak sekali ya. Tapi kan pemerintah ini kan kalau kita belajar dari sejarah Orde Baru ya, mereka punya fokusnya itu misalnya dia bilang bahwa kita punya tujuan pembangunan, 1 pertumbuhan, 2 pemerataan, 3 pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan stabilitas. Nah, itu kalau kita punya patokan kayak gitu, maka sebetulnya kita bisa melihat sektor-sektor mana yang bisa membantu kita untuk mencapai ini. Maka bikinlah sektor pertanian, industri, jasa, dan lain-lainnya kan. Nah, sekarang misalnya kita lihat konteks kondisi objektif kita. Ini ada satu sektor yang bisa menjadi alat penggerak ekonomi nasional kita untuk mencapai 3 tujuan pembangunan itu misalnya kan. Ada sektor perumahan. Kenapa? Karena problem perumahan banyak sekali. Mari kita identifikasi misalnya. Contoh, bencana alam aja udah menghancurkan berapa juta rumah di Indonesia, Pak. Kalau ini nggak segera ditangani, itu masalah kemanusiaan. Kita mulai dari masalah yang paling buruk, worst of the worst dari problem kan. Jadi masalah bencana alam, masalah apa istilahnya, climate change, yang membuat rumah-rumah orang cepat sekali rusak atau hancur akibat terjang angin, banjir segala macam. Itu sih segera kerjakan dulu. Lalu kemudian yang rumah-rumah yang kualitas paling rendah, yang buruk, yang tidak layak, kerjakan lagi itu. Itu bisa menggerakkan. Lalu rumah baru di atas tanah-tanah yang baru untuk masyarakat kerjakan. Jadi disebut strategis itu kalau bisa ditempatkan di dalam satu agenda nasional yang paling prioritas untuk dikerjakan. Strategis itu ibarat kita menanam pohon, kita mendapatkan buahnya, itu strategisnya. Nah, sekarang kita membangun rumah, buahnya itu apa? Pertumbuhan, pemerataan, distribusi pendapatan, tumbuhnya industri-industri di segala lini masyarakat kita. Industri yang berkaitan dengan perumahan itu tadi. Saya rasa itu cara yang benar. Nah, kalau kita mau belajar dari Orde Baru, sebetulnya kan ada banyak contoh dulu. Misalnya contoh, dia mengembangkan perumahan dengan BTN dulu ya. Cukup berhasil. Banyak saya lihat. Kita sekolah-sekolah dulu di SMA, di kuliah, orang-orang menikmati itu, banyak yang menikmati fasilitas untuk pegawai golongan rendah, untuk pegawai negeri ya, pegawai negeri golongan rendah. Nah, kemudian mungkin bagaimana dengan sektor swasta yang buruh-buruh yang berpendapatan rendah. Nah, ini mungkin perlu dipikirkan seperti BTN dulu misalnya, yang untuk PNS. Sekarang untuk para buruh berpendapatan rendah itu dipikirkan juga. Kan pendapatannya ada, cuman pendapatan ini kalau kita nilai purchasing powernya kok nggak cukup buat beli rumah. Maka muncul pandangan sekarang bahwa tidak akan ada satu orang milenial pun yang bisa membeli rumah di Jakarta sekarang atau di kota-kota besar. Itu pandangan yang hidup sekarang loh di masyarakat. Tidak ada kelompok milenial ini yang akan bisa membeli rumah di kota-kota besar, terutama di Jakarta. Itu karena diukur dari pendapatan mereka di lapisan mereka sekarang ini, para pekerja baru pemulai gak mungkin bisa nabung ini, gak bisa beli rumah ini. Nah, itu harus dipikirkan oleh pemerintah. Itu kan bisa mendorong kemiskinan ekstrim kalau terus-menerus begini. Berapa persen dari pendapatan mereka yang habis hanya untuk tempat tinggal misalnya seperti itu. Jadi harus dipikirkan mereka bisa memilikinya sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu besar di masa mendatang untuk kehidupan diri dan keluarganya. Nah, kalau nggak ditaruh sebagai program strategis, bagaimana mau dikerjakan? Asal-asalan kan nggak bisa, karena masalahnya banyak. Seperti kata Bang Joni tadi, masalahnya banyak, pasti nggak bisa dikerjakan secara tidak terstruktur, sistematis, masif, seperti itu. Bang Joni, kalau kita ingat
di zaman awal Kementerian Perumahan Rakyat ini ada Bang Akbar Tanjung misalnya, ya kan, yang waktu itu mungkin gagahnya mudanya seperti Menteri ARA sekarang kan, gitu, ya kan, tentu tidak diukur Bang Akbar Tanjung yang sekarang, tapi di zaman dia menjadi Menteri Perumahan Rakyat, ya kan, itu mungkin seusia Menteri ARA sekarang inilah gitu, masih segar. Orang muda itu kan selalu suka berani berpikir out of the box gitu. Dan kira-kira Menteri Perumahan Rakyat yang sekarang ini, Bang Ara, ya kan, ini kan relatif masih muda dan masih mungkin berpikir out of the box gitu. Menurut Anda mungkin nggak melirik pembicaraan kita ini? Jadi Bang Akbar itu fenomenal sebagai Menteri Negara kalau nggak salah ya, Perumahan Rakyat. Pada masanya produksi rumah itu paling tinggi dan melakukan langkah-langkah yang katakanlah tadi out of the box. Kata kunci yang dilakukan dan menjadi teladan Bang Akbar pada saat itu adalah kemampuannya untuk mengkoordinasikan semua sektor, semua penjuru yang bisa mendukung program perumahan. Karena pada saat itu kan masih belum menjadi bidang atau dulu sektor yang ini ya, high profile ya. Dan dari situ kita belajar bahwa kemauan untuk berkoordinasi dan memberikan tempat dan peran yang bermakna itu menjadi hal penting dari lintas sejarah bagaimana pembangunan perumahan rakyat itu dilakukan. Dan itu bukan hanya dirumuskan sebagai pertemuan-pertemuan, tetapi kemudian bermuara sebagai kebijakan. Dan kebijakan itu yang kemudian menjadi acuan dan terus-menerus berkembang, maka pembangunan perumahan itu makin maju dan menjadi bahkan sekarang menjadi kementerian sendiri. Itu kan artinya bagi Pak Presiden menjadi bagian yang penting dalam pencapaian cita-cita pimpinan nasional kita. Dan tentu kalau pertanyaan itu diajukan untuk kepada sebuah jawaban dalam satu kata, hemat saya adalah koordinasi. Koordinasi itu dengan mengoptimalkan semua stakeholder, apakah itu pelaku pembangunan, developer, termasuk asosiasi. Mereka ini di garda terdepan, Bang Daeng. Mereka yang ngaduk semen, gitu kan. Mereka yang angkat besi dan tahu ukuran besi 12 sama 10 berbeda, kemudian apa akibatnya kalau ini nggak sampai tepat waktu, gitu kan. Cari bahan baku yang sesuai, apalagi untuk pembangunan perumahan MBR ini patut kita, developer itu sangat andal dia melakukan itu. Beda dengan para developer yang membangun rumah-rumah mewah. Ini developer yang membangun rumah MBR ini, semennya jatuh ke tanah diambil lagi untuk digunakan. Betul-betul kuatnya mereka menjadi pemain yang bekerja untuk menjadi developer pengembang yang perumahan rakyat. Jadi hemat saya orang ini harus dikawani, harus direalisasikan apa-apa yang selama ini sudah ada. Ini kan pembangunan perumahan MBR ini kan sebenarnya melanjutkan apa yang sudah ada. Backlognya sudah bisa direalisasikan untuk dipenuhi. FLPP-nya ya keringatnya harus ditambah lah dengan lebih banyak lagi kuota. Kemudian efisiensi dan tepat sasarannya itu menjadi catatan. Dua hal yang mendasar yaitu adalah rumah yang layak dan rumah yang terjangkau. Itu kan dua kata yang terus-menerus selalu mengikuti kalau kita berbicara soal perumahan MBR. Dan saya percaya Menteri ARA tentu punya kemampuan, niat yang kuat dan juga
bertekad untuk mesejahterakan Indonesia, rakyat kita, MBR kita bebas dari kemiskinan perumahan. Jadi saya kira itu koordinasi, kemudian libatkan semua pihak, kemudian segera wujudkan itu menjadi kebijakan dan roadmap menuju 3 juta rumah. Apakah itu dibagi di perkotaan, di pedesaan, di kawasan pesisir, ya saya kira itu adalah distribusi yang sudah setepatnya. Dan yang lebih penting adalah juga bagaimana ini dilakukan sebagai bagian tidak terpisah dari kebijakan dan urusan pemerintah daerah. Karena ini masih belum duduk ini antara pemerintah daerah yang punya kewenangan itu di dalam urusannya, tetapi di dalam lampirannya tidak ada. Sehingga kalau dijadikan ini sumber mata anggaran di APBD akan menjadi pertanyaan dalam perencanaan pembangunan atau keuangan daerah gitu kan. Dan akhirnya ya yang terjadi adalah mencari cara diksi yang berbeda, seakan-akan itu bukan perumahan MBR tapi perumahan gitu kan. Jadi ini saya kira 3 hal tadi dikaitkan dengan menguatkan kebijakan lokal pemerintah daerah agar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota itu juga menjadikan perumahan MBR sebagai urusan. Dan Kalau kata kuncinya koordinasi tadi, rumah bencana. Menurut kalau kata kuncinya tadi koordinasi, berarti penting juga Menteri ARA berkoordinasi dengan para kepala daerah yang kemarin secara kolosal dilantik oleh Presiden, begitu? Oh ya tentu, karena yang rakyat ini kan tinggal di daerah, by name by address-nya kan di daerah. Dan pola distribusi dan pengalokasian, katakanlah misalnya FLPP itu kan melihat bagaimana profil orang yang butuh rumah di daerah. Pengucuran FLPP kita itu kan ditentukan bukan oleh Jakarta, tapi ditentukan oleh di mana banyaknya orang yang akan memperoleh atau kebutuhan perumahan itu sendiri. Ya Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, itu kan berbeda-beda tingkat angka backlog-nya kan masih tinggi di daerah Banten, Jawa Barat, dan sekitarnya kan. Ini yang harus dilibatkan karena mengentaskan problem hunian di daerah, ya mau nggak mau harus melibatkan pemerintah daerah. Setidaknya dalam sisi perizinan, dalam sisi pengawasan lapangan, dalam segala hal saya pikir itu pasti berurusan dengan pemerintah daerah kan. Jadi kalau saya boleh mengusulkan, usulannya adalah lakukan integrasi antara rezim undang-undang perumahan, Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman dengan undang-undang pemerintah daerah. Jadi diintegrasikan, bukan cuma mempermudah urusan perizinan, tetapi mereka menjadi salah satu soko penting dalam pembangunan perumahan MBR itu sendiri. Lalu komentar Anda, setuju Anda bahwa Menteri ARA harus satsep ini untuk melakukan koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah? Ini kan baru dilantik ya, pemerintah daerahnya ya, Gubernur, Bupati, dan memang ada kesan bahwa memang proses konsolidasi kebijakan kita akan lama bang, karena pelantikan yang kayak begini ya. Sekarang lagi banyak lembaga-lembaga baru dibentuk oleh pemerintah. Koordinasi itu sudah seharusnya lah. Koordinasi itu bisa juga datang dari menteri sendiri, bisa juga datang dari pemerintah daerah sendiri, usahanya atau inisiatifnya. Sebab kan tidak ada di dalam undang-undang pemerintahan daerah kita dan pemerintah pusat ini kan tidak seperti dulu kita, tidak seperti zaman-zaman Orde Baru begitu mudah. Sekarang kan udah beda-beda partai, beda-beda kepentingan politik. Jadi inisiatif ini sangat ditentukan oleh keinginan baik para pihak, terutama pemerintah daerahnya sendiri untuk ikut berkontribusi dalam agenda ini.
Nah, kalau pemerintah daerahnya punya kemauan keras nanti ya di dalam menyukseskan agenda ini, itu kan keuntungan buat dia. Dia dapat macam-macam lah. Apalagi nanti kalau Danantara mengumumkan misalnya akan mengkonsolidasikan dana untuk membiayai ini sekian gitu. Itu kan jadi satu sumber motivasi sendiri bagi pemerintah daerah untuk mengejar pembiayaan yang murah nanti akan disediakan oleh Danantara. Misalnya ini benar-benar terjadi. Nah, tambah lagi kan sudah ada FLPP, bunga 5% ya kan. Mungkin selama ini pemerintah daerah kurang kali inisiatifnya. Sehingga ini serapannya agak lambat misalnya, kurang inisiatif. Bisa aja terjadi hal itu. Kemudian nanti apalagi akan ada bank emas ya. Bank emas yang akan dirancang oleh Pak Prabowo. Mungkin juga arahnya akan sama untuk sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Nah, berarti pemerintah daerah sendiri dan pemerintah pusat sendiri akan bergerak ke arah itu, dan pemerintah daerah bisa membangun inisiatif yang luas ke arah itu. Tapi tentu mempersiapkan segala sesuatunya. Tata ruangnya kan berat ini. Tata ruangnya, urusan-urusan yang berkaitan dengan tanah, urusan tata ruang, urusan lingkungan hidup, urusan yang tadi bagaimana mengembangkan perumahan berbasis komunitas. Ada pekerjaan di situ, ada sumber pendapatan di situ, ada komunitas mereka di situ, aktivitas ekonominya ada di situ, sehingga mereka untuk keberlangsungan hidupnya, sustainability of life-nya nggak perlu keluar, yang menimbulkan kemacetan segala macam nggak perlu. Mereka difasilitasi ekonominya di situ sampai kepada perdagangannya, misalnya dia mengembangkan UMKM di situ atau pertanian mandiri di situ bisa juga. Jadi konsepnya yang disebut out of the box tadi itu, kalau selama ini orang bikin rumah bebasin lahan berat gitu, tak tahu pekerjaannya di mana, ya kan? Kalau ini ke depan kalau bisa itu perumahan dibangun berbasis komunitas, di situ ada pekerjaannya. Jadi di situ ada pertaniannya, misalnya luar biasa. Kalau misalnya perumahan berbasis pertanian, perumahan berbasis peternakan, luar biasa. Jadi orang nggak perlu keluar. Situ sudah tersedia sarana untuk keberlangsungan hidup dan penghidupan ekonomi mereka. Nah, itu bagi pemerintah daerah itu penting banget untuk menggerakkan ekonomi daerah. Jangan sampai tidak punya inisiatif dan tidak mempersiapkan diri, karena ini akan didanai cukup besar saya rasa perumahan dan paling konkret. Baik Bang Daeng, mudah-mudahan di satu sisi Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman semakin bisa satset untuk segera mewujudkan langkah-langkah janji Presiden Prabowo membangun 3 juta rumah ini. Di sisi lainnya juga pemerintah daerah juga semakin satset, karena ini kan sudah retreat di Magelang. Ada pesan-pesan Pak Prabowo, ada pesan-pesan sejumlah menteri. Mungkin pesan perumahan disampaikan. Iya, gitu. Di Magelang. Mudah-mudahan ini semakin juga bisa membuka langkah bahwa target 3 juta rumah itu bukan sekedar omon-omon, janji kosong kampanye Pilpres. Kita nantikan saja. Bang Daeng, Bang Joni, terima kasih Anda sudah memberikan pencerahan-pencerahan. Mudah-mudahan ada perubahan yang signifikan dari apa yang kita diskusikan. Mudah-mudahan pemerintah juga mendengar ocehan-ocehan kita, termasuk pemerintah daerah. Sekali lagi, terima kasih. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa.